Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Sri Isa Sastrawati. Kali ini saya akan melakukan uji Wilcoxon dan Engen melalui SPSS. Uji Wilcoxon atau Wilcoxon Signet Rank Test ini adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara dua data berpasangan jika data tersebut tidak berdistribusi normal, dengan tujuan mengetahui perubahan atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, N-gain score adalah ukuran untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar dari pretest ke posttest yang berfungsi mengukur efektivitas pembelajaran atau perlakuan. Jika Wilcoxon untuk melihat ada pengaruh atau tidak, nah N-gain ini untuk melihat seberapa besar peningkatan dalam pembelajaran. Untuk uji Wilcoxon ini saya menggunakan hasil penelitian efektivitas penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran menulis teks puisi pada siswa kelas 8. Dengan rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 8? Yang kedua, apakah ChatGPT efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 dalam pembelajaran menulis puisi? Nah, untuk hipotesis penelitiannya, H0 ini sama dengan besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar menulis puisi siswa kelas 8 sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT. H1-nya jika kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar menulis puisi siswa kelas 8 sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT. Nah, karena hipotesis ini akan menguji pengaruh dan peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan ChatGPT, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama nanti kita akan melakukan uji normalitas. Setelah melakukan uji normalitas dan jika data yang ditemukan itu tidak berdistribusi normal, maka uji yang dilakukan kita selanjutnya adalah uji Wilcoxon. Yang ketiga, nanti kita akan menghitung N-gain score-nya. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, kita ke aplikasi SPSS-nya. Iya, kita akan ambil data dulu, data hasil pretest dan posttest. Ini dalam bentuk Excel ya. Oke, kita cari dulu data yang kita perlukan. Ya, ini data pretest dan posttestnya. Kita tunggu. Oke, kita klik oke. Iya. Ini sudah ada hasil pretest dan posttestnya. Kita akan melihat apakah data ini normal atau tidak. Dengan cara yang pertama klik analyze, kemudian deskriptif, statistik, setelah itu klik explore. Kita pindahkan pretestnya ke dependent list, kemudian posttest juga kita pindahkan ke dependent list. Untuk plotnya jangan lupa diklik normality-nya. Continue, klik OK. Ya, kita tunggu. Langsung saja kita lihat apakah data ini normal atau tidak. Ini ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Saya akan menggunakan hasil dari Shapiro-Wilk. Di sini ada untuk pretestnya signifikannya ada 0,064. Kemudian posttestnya ada 0,032.
Jika mengacu ke nilai ini, kita akan lihat dasar dari penentuan normalitasnya. Jika besar dari 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Tapi jika kurang dari 0,05, maka data ini dikatakan tidak normal. Nah, kita lihat di sini ada 0,064 untuk pretest, kemudian posttestnya ada 0,03. Nah, kalau merujuk ke sini, kita bisa lihat bahwa untuk di posttestnya ini tidak berdistribusi normal. Kemudian jika yang 0,064 ini berdistribusi normal, kita ambil data eh, yang tidak berdistribusi normal. Makanya kita bisa lanjut untuk ke uji Wilcoxon. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji Wilcoxon menggunakan data yang ada ini. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas dan sudah mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, tadi kan kita berasumsi bahwa data ini berdistribusi tidak normal. Makanya kita akan melanjutkan ke uji Wilcoxon. Caranya yang pertama klik Analyze, kemudian klik non-parametric test, terus kita klik Legacy Dialog, baru kita klik ke to relative sample. Nah, di sini untuk pretest menjadi variabel 1, untuk posttest menjadi variabel 2. Setelah itu ini sudah ada Wilcoxonnya sudah diklik, jangan lupa. Kemudian kita oke. Iya, nah, ini bisa kita lihat hasil dari analisis Wilcoxonnya. Kita langsung cek ke tes statistik. Di sini untuk hasilnya di signifikan to tie rate-nya ada 0,000. Kita lihat ke dasar penentuan dari pengambilan keputusan Wilcoxon. Nah, di sini jika signifikan value-nya itu kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan yang signifikan. Tapi jika signifikannya besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita lihat tadi untuk nilainya apakah lebih besar atau kurang dari 0,05. Di sini bisa kita lihat untuk tes statistiknya, signifikan to tie rate-nya itu berada di angka 0,000. Artinya kalau mengacu ke pengambilan keputusan tadi, data ini kurang dari 0,05 yang memiliki makna bahwa penggunaan ChatGPT sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk data pretest dan posttest pada pembelajaran menulis puisi menggunakan ChatGPT terdapat perbedaan atau mempengaruhi hasil belajar siswa. Oke, setelah kita melakukan uji Wilcoxon, selanjutnya kita akan melakukan eh, penghitungan N-gain score. Ya, kita kembali ke data semula. Di sini sudah ada pretest dan posttest. Yang pertama kita akan menghitung nilai posttest dikurangi pretest. Caranya klik transform, kemudian compute variable. Kita di target variabelnya kita ketik posttest kurang pretest. Ya. Kemudian kita klik posttest, pindahkan ke numeric expression-nya, klik tanda kurang, kemudian klik pretest. Oke. Jadi posttest dikurang pretest, kemudian oke.
Ya, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada nilai post-test kurang pretest. Oke, setelah kita mendapatkan nilai post-test kurang pretest, selanjutnya kita akan menghitung skor ideal. Nah, skor ideal ini diperoleh dari skor ideal dikurang pretest. Kita coba klik transform, kemudian compute variabel. Kita reset dulu. Kita ketik di sini skor ideal dikurang atau kurang dengan pretest. Pretest ya. Nah, untuk skor ideal biasanya kan ada di angka 100. Kita ketik 100, kemudian klik kurang. Setelah itu kita klik pretest, pindahkan ke numeric expression. Kita klik OK. Ya, nah ini sudah ada nih skor ideal kurang pretest, sudah didapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai n-gain skornya. Nah, nilai n-gain skor ini, nah nilai yang tadi post-test kurang pretest ini nanti dibagi skor ideal kurang pretest di sini. Jadi dua data ini untuk menghasilkan nilai n-gain score. Oke, kita klik transform, compute variabel. Ini kita reset. Di sini kita tulis n-gain score. Oke. Nah, n-gain score tadi itu kan dihasilkan dari post-test kurang pretest. Ini kita pindahkan ke numerik dibagi dengan skor ideal kurang pretest. Ini kita pindahkan, nah, diklik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada nih n-gain score. Selanjutnya kita akan mencari n-gain persen. Nah, n-gain persen ini rumusnya dari n-gain score ini dikali dengan skor ideal atau 100 ya. Sekarang kita coba mencari n-gain persen. Compute, transform dulu, kemudian klik compute variabel. Kita reset dulu. Diketik n-gain persen. N-gain persen. N-gain persen tadi kan dari n-gain score. Pindahkan, kemudian dikali 100. Ini 100 ini skor ideal. Kita klik. Iya, untuk hasilnya. Nah, ini sudah dapat nih n-gain score. Nah, dari n-gain score, n-gain persen ini kita analisis untuk melihat apakah penggunaan ChatGPT ini efektif atau tidak dalam pembelajaran menulis puisi. Nah, caranya kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik. Setelah itu kita klik deskriptif. Nah, ini kita pindahkan n-gain score, pindah, n-gain persen juga dipindahkan. Ini untuk optionnya sudah aman ya. Selanjutnya kita klik OK. Iya, sudah dapat hasilnya untuk deskriptif statistiknya. Nah, ini kita akan lihat min-nya atau rata-ratanya ada di angka 0,05514. Kemudian n-gain persennya untuk rata-ratanya ada 55,1403. Kita akan lihat ketentuan pengambilan keputusan. Ini ya. Nah, ini ketentuan dasar pengambilan keputusan n-gain score. Jadi nilai n-gain jika dia besar dari 0,7 ini masuk di kategori tinggi. Kemudian jika antara 0,3 sampai 0,7 ini kategorinya sedang. Sedangkan kurang dari 0,3 berarti masuk kategori rendah.
Untuk efektivitasnya, Engine persen ini kurang dari 40 kategorinya tidak efektif. 40 sampai 55 kategorinya kurang efektif. 56 sampai 75 kategori cukup efektif. Besar dari 76 kategorinya efektif. Nah, tadi kita lihat eh, hasil atau kesimpulan dari analisis deskriptifnya. Tadi kan diperoleh nilai rata-rata NDN-nya sebesar 0,5514 yang termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu rata-rata NGen dalam bentuk persentase sebesar 55,14 yang juga berada pada kategori sedang. Berarti hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan ini cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa meskipun peningkatan yang terjadi masih bervariasi antara siswa. Nah, demikian untuk uji Wilcoxon dan eh, menghitung N-gain score pada data pretest dan post-test, nilai hasil belajar siswa dalam menulis puisi berbantuan ChatGPT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.